Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rini Gusdaulandari, kelas 3 TIE, dengan NIM 2355301181. Pada pertemuan 10 kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan penerapan tab layout yang menjelaskan materi terkait dengan Onyx. Nah, jadi untuk membuat tab layout pada project tiket ini, yang pertama di sini kita akan masuk pada pembahasan bab 1, yaitu terkait dengan implementasi modul dan juga latihan. Nah, di sini saya akan langsung menjelaskan pada codingannya, permasalahan apa yang akan diselesaikan pada pertemuan ini. Nah, jadi yang pertama di sini itu kita akan membuat sebuah tab layout yang menerapkan tab layout. Di mana di sini saya akan membuat ada 4 tab nantinya, di mana tab yang pertama itu dia akan menjelaskan terkait dengan apa itu Onyx, manfaatnya, kemudian tujuannya, dan juga contoh penerapannya. Nah, kemudian nanti pada tab 2 itu dia akan menjelaskan terkait dengan bagaimana itu sebuah model itu disimpan dalam format Onyx. Kemudian untuk tab yang ketiga itu nanti itu berisi penjelasan terkait dengan cara mengonversi model dari beberapa framework seperti PyTorch, TensorFlow itu ke dalam format Onyx. Nah, kemudian untuk tab yang terakhir, tab yang keempat itu terkait dengan dataset yang akan digunakan untuk prediksi pada project tiket ini. Nah, mungkin saya akan menjelaskan yang pertama. Yang pertama di sini saya membuat 4 fragment. Nah, di mana di sini namanya itu ada tab A fragment, tab B fragment, tab C fragment, dan juga tab D fragment. Nah, kemudian untuk setiap fragment-fragment ini itu akan diisi dengan sebuah tampilan yang menjelaskan per tabnya tadi. Nah, untuk tab yang pertama di sini, ini merupakan tab yang pertama. Di sini dia akan menjelaskan materi terkait dengan apa itu Onyx, kemudian manfaat Onyx, kemudian format model Onyx, dan juga ada nanti contoh penerapannya. Nah, di sini saya membuat dia dalam bentuk scrollable view. Nih, jadi dia bisa di scroll nantinya. Kemudian di sini saya membuatnya itu dengan dalam bentuk card, kemudian ada gambarnya, dan juga sini ada judulnya itu pengenalan Onyx. Nah, untuk codingannya sendiri ini sama, di sini kita menggunakan constraint layout. Untuk frameworknya diubah, frame layoutnya itu diubah menjadi constraint layout. Di sini kita menggunakan scroll view dan lain-lainnya. Bawahnya itu sama seperti sebelum-sebelumnya. Kemudian kita masuk di bagian fragment tab B. Nah, ini merupakan tampilan untuk tab B-nya. Dimana untuk tab yang kedua ini itu tuh menjelaskan bagaimana model itu disimpan dalam format Onyx. Nah, di sini nanti ada beberapa penjelasannya, apa yang disimpan dalam file Onyx, bagaimana model diekspor menjadi Onyx, kemudian mengapa format Onyx digunakan, dan cara model Onyx digunakan di Android. Nah, ini merupakan penjelasannya. Nah, kemudian kita masuk di bagian tab yang ketiga, itu terkait dengan konversi model ke format Onyx. Nah, jadi sini juga merupakan penjelasan dari langkah konversi ke dalam bentuk Onyx-nya. Nah, kemudian kita masuk di bagian tab D, di mana tab D ini tuh menjelaskan terkait dengan dataset yang akan digunakan. Nah, di sini terkait datasetnya sendiri itu saya menemukan ada di Kaggle, tapi data ini masih sedikit dan kemungkinan bisa saya nanti saya mencari data yang lainnya yang lebih relevan lagi. Nah, jadi di sini dataset yang digunakan di sini tuh dataset dari VivaWorks untuk menghitung attendance datasetnya. Nah, jadi di sini tuh datasetnya itu ada beberapa fiturnya di dalamnya itu seperti ada year, tahun, kemudian ada host country, stadium, city, stage, home team, away team, kemudian attendance, jumlah penontonnya. Nah, jadi fiturnya itu ini dapat digunakan untuk sebagai inputannya nantinya. Kemudian untuk target prediksinya itu dia akan memprediksi jumlah penonton atau attendance-nya seperti itu dalam pertandingan itu. Jadi ini bisa memprediksi juga banyak tiket yang mungkin nantinya akan terjual seperti itu. Nah, kemudian pemilihan datasetnya ini karena datasetnya ini tuh dari Kaggle, kemudian juga terdapat fitur attendance yang jelas. Jadi kita bisa tahu nantinya itu jumlah penontonnya berapa. Jadi kita bisa prediksi untuk persediaan tiketnya atau juga untuk prediksi tiket terjual nantinya seperti itu. Nah, kemudian setelah kita membuat fragment-fragment tadi, itu kita membuat sebuah yang namanya ini wiki tabs adapter. Nah, jadi wiki tabs adapter ini yang akan mengatur untuk tab-tab layout nantinya. Nah, jadi di sini kita menentukan jumlah total tab yang adanya itu. Kemudian di sini baru kita deklarasikan dia untuk berapa banyak tabnya. Tadi kan ini ada 4 untuk memanggil setiap tabnya. Pertama dia akan memanggil tab A, kemudian memanggil tab B, tab C, sampai tab D. Nah, kemudian setelah kita membuat adapter itu kita masuk di kita membuat yang namanya itu wiki activity. Nah, di wiki activity ini kita akan masuk di .xml-nya untuk layoutnya terlebih dahulu. Nih, activity wiki. Nah, di mana di sini itu kita akan membuat sebuah toolbar. Nih, bagian toolbarnya. Kemudian di sini, nah ini kita membuat untuk bagian tab layoutnya nantinya nih, yang di bagian ini, material tab layoutnya. Nah, kemudian di sini itu kita juga membuat sebuah ini untuk view pagernya seperti itu. Nih, jadi untuk membuat view pagernya ini dia untuk bagian tab layoutnya yang bagian atas nih, yang bagian bawahnya adalah untuk view pagernya itu untuk tampilan si setiap fragment nantinya. Nah, kemudian kita masuk lagi di bagian yang
wiki activity. Nah, jadi pada bagian ini kita akan membuat sama itu kita akan membuat bindingnya terlebih dahulu. Kemudian, nah di sini kita atur untuk toolbarnya. Nah, untuk toolbarnya sendiri itu di sini nantinya dia akan ada icon back. Kemudian di sini kita akan menginisialisasikan si adapternya agar bisa digunakan. Kemudian di sini kita juga membuat adapter untuk si view pager-nya nih, tabs adapternya. Kemudian nah di sini kita menghubungkan tab layout dan juga view pager-nya itu dengan menggunakan adapter. Nah, jadi ini dia akan menghubungkan setiap tab-tabnya itu nanti. Jadi nanti di sini kita mengatur nih posisinya. Untuk tab yang pertama itu namanya judulnya ini penjelasan Onyx, kemudian tab yang kedua namanya ini model. Di sini kita bisa menambahkan ikonnya juga. Ini untuk namanya tab ketiga dan ini juga tab keempat. Nah, kemudian di sini kita akan membuat tadi itu ada untuk icon back. Jadi ini untuk fungsi dia agar bisa backnya seperti itu. Nah, mungkin tantangan yang saya hadapi dalam pembuatan ini tuh yang pertama ini dalam pembuatan tab layoutnya ini karena ada terdapat error. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan langkah kunci dan juga keputusan desain. Nah, jadi di sini itu saya menerapkan yang namanya itu tab layout untuk membuat sebuah halaman wiki untuk menjelaskan terkait dengan Onyx. Nah, kemudian di sini saya juga membuat 4 layout, di mana 4 layout ini berisi penjelasan-penjelasan terkait dengan Onyx yang sebelumnya telah saya jelaskan tadi. Nah, kemudian di sini kita akan masuk di poin error yang dihadapi. Nah, jadi dalam pembuatan wiki Onyx ini yang saya alami errornya itu yang pertama itu di sini saya mengalami error pada bagian tabs adapternya. Nah, dimana ketika saya run aplikasinya itu dia hanya menampilkan untuk tampilan 2 tab saja. Padahal di sini saya ingin membuat 4 tabs untuk setiap materinya. Nah, ternyata pada bagian ini override find get item count-nya itu saya membuat dia hanya 2 di sini. Seharusnya di sini tuh dibuat 4 seperti itu. Nah, jadi untuk perbaikannya sendiri itu kita ubah di sini pada bagian ini itu diubah menjadi 4 agar tab yang ditampilkan itu ada 4 tab nantinya seperti itu. Nah, mungkin untuk dalam pengerjaan lainnya itu saya tidak menemukan error, hanya pada bagian ini saja. Nah, kemudian kita masuk di bagian tantangan dan juga kesulitan. Nah, tantangan kesulitan itu mungkin tadi mengalami error pada bagian ini. Mungkin karena saya kurang teliti saja di bagian sininya tidak saya ubah, sementara pada bagian yang ini sudah saya tambahkan, dan juga pada bagian yang wiki activity-nya juga di sini sudah saya tambahkan menjadi 4 tabnya, tapi yang ditampilkan hanya 2 seperti itu. Karena salah pada bagian pendeklarasian get ininya tadi. Get count-nya harusnya itu ada 4. Nah, selanjutnya itu kita masuk pada pembahasan bab 2, yaitu terkait dengan refleksi pembelajaran perkuliahan. Nah, jadi yang pertama itu pemahaman konsep inti. Nah, jadi di sini itu untuk topik pembelajaran pada pertemuan 10 ini itu kita pembuatan tab layout, di mana itu untuk membuat halaman wiki Onyx. Nah, jadi di sini itu juga kita selain kita membuat atau menerapkan tab layout, di sini kita juga belajar dan juga memperdalam dari penjelasan terkait dengan Onyx. Nah, jadi di mana Onyx ini itu merupakan format model machine learning yang bersifat open source dan dirancang agar model dari berbagai framework seperti PyTorch, TensorFlow, dan scikit-learn itu bisa diekspor ke satu format yang sama, yaitu dalam .onnx atau Onyx seperti itu. Nah, kemudian poin selanjutnya itu hubungan dengan materi sebelumnya. Nah, jadi hubungan materi dengan materi sebelumnya itu dimana pada sebelumnya itu kita juga sudah membuat sebuah fragment untuk menampilkan dia dalam bentuk tab-tab itu juga, tapi dia dalam bentuk button. Nah, kali ini kita membuat dia memang dalam bentuk tab layout namanya. Nah, jadi di sini tuh kita juga menerapkan yang namanya toolbar juga. Nah, jadi materi pertemuan 10 dengan pertemuan sebelum-sebelumnya itu masih sangat berhubungan, itu terkait dengan fragment, binding, kemudian juga untuk tab-tabnya dan juga penggunaan icon seperti itu. Oke, baiklah, mungkin selanjutnya kita akan masuk di pembahasan bab 3, yaitu terkait dengan demo aplikasi. Nah, jadi di sini kita akan mencoba untuk merunningkan aplikasinya. Nah, baiklah, ini merupakan aplikasi yang telah saya buat. Itu dengan nama GoAtex. Nah, jadi sini karena sebelumnya saya sudah login, jadi dia langsung ke halaman base activity atau halaman home-nya. Nah, di sini saya telah menambahkan sebuah button. Oh ya, sebelumnya di sini kita juga harus menambahkan sebuah button, di mana button ini untuk mengarahkan ke halaman wiki Onyx nantinya. Sini tadi saya lupa menjelaskan, sini kita menambahkan sebuah button yang mengarah ke halaman wiki Onyx. Nah, kemudian kita masuk ke halaman wiki Onyx. Nah, ini merupakan tampilan dari halaman wiki Onyx yang telah saya buat. Di sini bisa di scroll seperti ini. Nah, jadi yang pertama di sini pada tab pertama itu terkait dengan penjelasan Onyx. Nah, di sini penjelasan Onyx ini saya ada
pakai icon info. Nah, sini pengenalan Onyx. Nah, jadi sini apa itu Onyx, kemudian di sini menjelaskan manfaat Onyx, kemudian ada format model Onyx, kemudian ada contoh penggunaan dari Onyx-nya. Nah, jadi Onyx itu merupakan Open Neural Network Exchange. Itu merupakan format model machine learning yang open source yang memungkinkan itu model AI digunakan lintas framework seperti PyTorch, TensorFlow, dan lainnya. Kemudian manfaatnya di sini juga menjelaskan mendukung lintas framework, mempercepat deployment model AI, performa interface ringan, dan lainnya. Kemudian ada format Onyx-nya. Nah, jadi model Onyx ini tuh menggunakan ekstensi ONNX atau Onyx dan berisi arsitektur model, bobot, wake, input, output, serta offset. Format ini berbasis protobuf dan sangat efisien. Nah, contoh penggunaannya itu bisa konversi model PyTorch ke Onyx, kemudian deteksi wajah dengan Onyx secara runtime. Nah, kemudian kita masuk di tab yang kedua, itu model Onyx. Nah, ini merupakan penjelasan terkait dengan bagaimana model disimpan dalam format Onyx. Nah, di sini saya buat dia dalam beberapa poin seperti apa yang disimpan dalam file Onyx-nya, kemudian bagaimana model diekspor menjadi Onyx, kemudian mengapa format Onyx digunakan, dan cara model Onyx digunakan di Android itu seperti apa. Nah, ini penjelasannya. Nah, kemudian kita masuk di yang tab ketiga, itu terkait dengan konversi model ke format Onyx. Nah, jadi sini menjelaskan konversi model ke format Onyx. Nah, jadi model dari PyTorch, TensorFlow, dan scikit-learn itu dapat dikonversi menjadi format dan Onyx agar dapat digunakan secara lintas platform. Nah, proses konversi ini itu melibatkan penerjemahan struktur model, operasi, dan bobot ke format standar dari Onyx-nya. Nah, di sini merupakan langkah-langkahnya sudah saya jelaskan. Nah, kemudian kita masuk di bagian pembahasan terkait dengan dataset. Nah, jadi dataset yang saya gunakan pada tab 4 itu ada Viva Workup Attendance dataset. Nah, jadi dataset itu saya ambil dari Kaggle, tapi dataset ini kurang banyak, jadi sehingga sepertinya ini kurang cocok untuk dilakukan prediksi. Tapi untuk sementara di sini mungkin saya masih menggunakan ini karena untuk mencari dataset yang benar-benar ada terkait dengan pertandingan sepak bola ini agak sulit. Jadi mungkin untuk sementara ini saya menggunakan ini dulu, dimana datasetnya itu dia berisi attendance atau jumlah penonton dari seluruh pertandingan Piala Dunia FIFA di tahun 1930 itu sampai 2022. Nah, jadi datanya itu mencakup informasi pertandingan seperti tahun, format, venue pertandingan, dan jumlah penonton. Nah, jadi dataset itu cocok sebenarnya untuk dilakukan prediksi, itu analisis prediksi jumlah penonton pada event sepak bola berskala besar seperti itu. Kemudian untuk fitur datasetnya itu nanti ada yard, host, stadium, city, stage, home, away team, dan juga attendance. Kemudian untuk target prediksinya itu, model prediksinya itu menghasilkan jumlah penonton atau attendance dari pertandingan berdasarkan fitur yang diberikan. Kemudian alasan memilih dataset itu karena datasetnya itu resmi dari Kaggle. Kemudian memiliki rentang waktu yang panjang 1930-2022. Kemudian terdapat fitur attendance yang jelas, kemudian cocok untuk prediksi tiket atau penonton, dan juga mudah digunakan untuk training model Onyx. Nah, jadi ini saya sertakan juga link dari datasetnya itu yang saya ambil dari Kaggle seperti itu. Nah, mungkin ini terkait dengan tampilan untuk wiki Onyx yang telah saya buat. Jadi di sini juga bisa kita geser-geser seperti ini. Nah, selain kita bisa tap di bagian atas ini, kita juga bisa menggesernya seperti ini. Nah, untuk button backnya kita coba itu, nah sudah berfungsi. Nah, jadi ini dia merupakan tampilan terkait dengan wiki Onyx yang telah saya buat. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.